Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sukses, berkah selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Agen Perubahan Kementerian Agama Action. Ini adalah episode yang kedua, dan episode yang pertama kita sudah lalui pada waktu itu, yaitu di bulan Juli, tanggal 8 Juli 2021 dengan narasumber Bapak Haji Budi Ali Hidayat. Beliau adalah Kasih Bimas di Kota Cimahi. Peraih apresiasi gratifikasi dari KPK tahun 2020. Ya, sebenarnya yang untuk episode 1 ini Mas Abdurrahman Bakri, ini cuma karena waktunya berbarengan, beliau di episode yang kedua. Assalamualaikum Mas Bakri. Panggilannya siapa ini enaknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, kita teringat tahun 2018 ya. Iya, betul ya. 2018 mendapatkan penghargaan dari KPK. Ini jadi kalau lihat kelahirannya masih sangat muda sekali. Kelahiran 1982. Berarti masih 20 tahun sekarang ya. Baik, saya ditemenin oleh Uni Desi. Mana Uni Desi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurul. Okay. Assalamualaikum Mas Bakri, Mas Ibu. Nah, nanti kita berdua mau ngobrol-ngobrol santai, terus bincang-bincang dengan Mas Abdurrahman Muhammad Bakri pada pagi hari ini. Tentu untuk para peserta nanti boleh menanyakan langsung kepada narasumber setelah selesai di diskusi ngobrol tentang agen perubahan. Acara ini diinisiasi untuk memperbanyak ya agen-agen perubahan di masing-masing satker Kementerian Agama. Dan kita berharap ini adalah program reformasi birokrasi, tentu menjadi ikon dan rekom dari teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Mungkin di satkernya ada guru, dosen, ataupun pejabat, ataupun pegawai biasa, siapapun dia, atau ASN Kementerian Agama yang bisa dijadikan role model ya, agen untuk menjadi narasumber di episode-episode selanjutnya. Kita tunggu juga dari panitia. Baik, ini menarik sekali. Mungkin dimulai dulu dari Mbak Ful sama Mbak Desi aja. Saya ngikutin saja. Ini siap. Mbak Desi juga Pranata Humas ya, Pranata Humas di Inspektorat Jenderal. Semoga menginspirasi buat kita semuanya. Ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Nurul atas kesempatannya. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seorang ASN berintegritas yang dapat penghargaan dari KPK tahun 2018, yaitu pengembalian gratifikasi terbanyak ke KPK periode 2015 sampai 2018. Tidak asing lagi ya, beliau adalah Bapak Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang agen perubahan pada Kementerian Agama. Tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwa beliau adalah seorang penghulu muda pada KUA Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, yang sebelumnya beliau juga seorang pegawai KUA di Kecamatan Gantiwarno tersebut. Beliau juga asli Klaten karena dari sekolah beliau juga sudah dari Klaten. Untuk riwayat pekerjaan beliau juga bermula dari pegawai KUA seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tinggal beliau di Klaten, alamat kantor beliau juga di Klaten. Beliau juga termasuk penghulu muda ya, karena beliau juga kelahiran 1982, jadi masih muda. Oke, kita lanjutkan. Yang menarik alumni IAIN Surakarta. Oh. Keren ini, dari UIN ya, sekarang udah jadi UIN Surakarta. Oke.
Baik, Pak Bakri masih standby ya? Ya, iya Mbak. Ya. Oke, Mas Bakri, kita awali perbincangan kita. Tentunya Sobat Itjen dimanapun berada, penasaran ini, kenapa seorang penghulu itu bisa menerima apresiasi pelaporan gratifikasi, padahal seperti diketahui orang banyak, penghulu itu identik dengan pemberian atau hadiah atau gratifikasi gitu. Pertanyaan kita, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak dapat menerima apresiasi pelaporan gratifikasi tahun 2018 dari KPK RI? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kami hormati Bapak Kepala Wilayah 2, Bapak Said Fathia, para panelis, Pak Lul Badudra, Mbak Desi Hayati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Jadi memang yang disampaikan Mbak Desi tadi terkait dengan gratifikasi memang sebelum ada aturan pelaporan gratifikasi memang termasuk saya juga dulu menerima amplop. Setelah mengucapkan terima amplop itu sudah hal yang biasa nih, dan biasa diterima sejak saya jadi penghulu dari tahun 2012, terus pindah di Trucuk. Jadi ketika menerima penghargaan itu saya sudah pindah di Trucuk yang awalnya di KUA Jatilem. Jadi setelah tahun akhir 2014 kalau tidak salah, itu kan ada aturan untuk pelarangan menerima gratifikasi. Jadi ya kita sebagai penghulu ASN sebisa mungkin bisa melaksanakan peraturan, bisa melaksanakan perintah dari atasan dalam hal ini pemerintahan. Ketika penghulu sudah dilarang untuk menerima gratifikasi, ya sebisa mungkin kita untuk menolaknya. Seperti itu Mbak Desi. Kemudian mulai tahun 2015 saya mulai melaporkan gratifikasi yang saya terima, karena dari beberapa keluarga pengantin itu memang ada yang tetap memberikan gratifikasi yang tidak bisa ditolak. Tapi memang pada prinsipnya kita harus menolak terlebih dahulu. Jika bisa ditolak, bisa tidak diterima, berarti tidak dilaporkan. Tapi ketika yang memberikan memaksa dan itu kadang kita tidak bisa menolak, ya kita terima terlebih dahulu, tapi kemudian kita laporkan ke KPK. Demikian Mbak Desi. Ya, baik Pak. Selanjutnya, ini pasti juga penasaran ya Pak. Motivasi awalnya itu Pak, kenapa Bapak sampai melakukan laporan gratifikasi itu? Awalnya itu ceritanya bagaimana? Mungkin Bapak bisa berbagi kepada peserta Zoom hari ini, sekitar 400 peserta lebih, luar biasa nih Pak. Oke Pak, silahkan Pak Bakri. Ya, kalau motivasi ada beberapa, ada motivasi yang saya lakukan kenapa harus melaporkan gratifikasi. Yang pertama memang dari kecil sudah ditanamkan norma nilai-nilai keagamaan, ya, apa itu kejujuran, kepatuhan, disiplin, kemudian menghargai hak orang lain dan hak diri sendiri. Dan itu termasuk kepatuhan, kita kepatuhan sebagai ASN tentu harus patuh, harus melaksanakan aturan dari pemerintah yang ada. Kemudian juga syukur kita ya ASN, kalau dinilai dari bukunya ada realisasi, saya sebut kalau aplikasi Jaspro ini, jadi ada Jaspro itu kan sebuah lompatan aturan yang sangat baik bagi saya. Jadi ketika dulu belum ada Jaspro,
penerimaan itu hanya sekitar maksimal ya 500 lah, 500.000 per bulan itu kalau pas manggilnya banyak. Tapi kalau pas suro kayak gini ya nggak ada. Tapi ketika sepi Pak, ini sudah sepi ini, sudah masuk bulan Muharram, ini sudah libur dulu ini Pak. Kemudian setelah itu kan ada jasa profesi, ada transport, dan tentu itu nilainya jauh lebih banyak daripada ketika belum ada itu. Dan itu sebagai wujud syukur kita juga, pemerintah sudah memberikan tunjangan, sudah memberikan kesejahteraan. Tentu kita juga harus mengimbangi, kita harus juga melaksanakan apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Kemudian nilai moral juga ya, jadi ketika kita sebagai penghulu, ketika ada misalkan ada pembinaan nikah, kita sampaikan beberapa hal, termasuk bagaimana kita mencari rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, kita sampaikan. Jangan karena banyak tapi tidak barokah. Karena rezeki yang kita sampaikan, kita perlu untuk yang bermanfaat kehidupan kita. Kehidupan di keluarga, kesehatan kita, apa gunanya nanti kalau dunia banyak tapi sakit-sakitan. Banyak ada yang kehilangan. Kemudian keluarga juga tidak bahagia karena diharapkan nanti kan ketika apa yang kita lakukan baik, kita juga jadi anak yang soleh. Kemudian ada juga kita niatkan juga bekerja untuk beribadah. Jadi insya Allah kalau kita niatnya ibadah, ketika kita melaksanakan pekerjaan juga memperoleh pahala. Pahala jariah itu yang saya harapkan. Jadi ketika ada mantan menikah, itu kan itu sebuah ibadah. Dan ketika kita itu ikut andil dalam pernikahan itu, kita ikut membantu, kita ikut melancarkan pernikahannya. Insya Allah ketika mereka masih dalam ikatan pernikahan, kita juga masih dapat pahala yang mengalir juga seperti itu. Mas Bakri, itu dulu amplop yang diterima sebelum ada kebijakan 600.000 dan 0 rupiah berapa ya rata-rata itu? Paling kecil berapa dan paling banyak berapa gitu? Amplop, maksudnya isi amplopnya ya? Ya, paling sedikit 25.000. 25.000 ya. Terus paling banyak? Kemudian, paling banyak yang pernah saya terima 200.000 Pak. 200 ya. Dan rata-ratanya 50 banyak. Kalau dapat besek buah-buahan sama buah-buahan berarti ya atau gimana? Ya kadang, tapi kalau tradisinya bagaimana kalau di Klaten itu? Beda kecamatan tadi. Beda-beda ya. Tradisinya. Ada yang ngasih, kadang roti, kadang jajanan orang hajatan, ada yang buah. Masih ingat nggak dulu pas pertama kali terinspirasi, wah saya harus ngelapor ke KPK, itu informasinya dari siapa? Dari Itjen, dari KPK, atau dari media sosial, atau dari informasi teman di kantor, atau bagaimana itu? Yang pertama tiba-tiba ada inisiasi untuk melaporkan ke KPK gitu. Kalau pertama untuk sosialisasi kan dulu dari Itjen kalau nggak salah itu waktu sosialisasi di Kanwil Jawa Tengah. Masih ingat nggak tahun berapa itu dulu? Akhir 2014 Pak, kalau nggak salah Pak. Oh 2014 ya. Oh zamannya Pak Yasin berarti ya? Iya. Pak Inspektur Jenderalnya Pak Yasin. Iya. Oke Pak, berarti tadi sudah dijelaskan ya motivasinya untuk melakukan pelaporan gratifikasi, tentunya mungkin sudah ada ditanamkan nilai-nilai keagamaan seperti kejujuran dari orang tua ya dari kecil, kemudian memang niatnya untuk niat bekerjanya memang untuk beribadah. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, pasti pada penasaran ya, gratifikasi selain uang, ada nggak Pak yang pernah Bapak laporkan ke KPK gitu? Kalau selain uang, Pak Bakri? Ya.
Gratifikasi itu kan yang saya terima hanya berupa uang atau makanan ya. Kalau makanan tidak saya laporkan. Yang saya laporkan hanya yang bentuk ini uang aja. Kalau makanan biasanya kalau pas hari kerja ya nanti saya buka di kantor kita makan bareng kayak gitu. Jadi memang belum tidak pernah ada selain uang atau makanan kesehatan itu belum ada. Ya. Total yang dilaporkan berapa itu Mas pada waktu itu? Kalau di total dari awal hingga akhir. Total Yang dilaporkan laporan, berapa amplop? amplopnya 59 amplop Pak, 59 kali 59 peristiwa. kali ya. Ya, 59 Luar kali. biasa ya Pak. Ya, tapi ini untuk pelaporannya kan memang tidak satu persatu, tidak Iya, betul, 69 kali. Tapi saya kumpulkan dulu karena aturannya kan maksimal 30 hari setelah menerima, daripada nanti saya bolak-balik kirimnya, jadi saya kirimnya beberapa kali gitu. Kemudian totalnya 4.260.000. Tapi kalau di sekelas di kampung ya, Berarti ya, luar biasa itu. Berarti total laporan dari tahun 2015 sampai 2018 itu ada 59 amplop ya Pak? Iya, benar Mbak. Terus tiba-tiba dapat penghargaan dari KPK, Mas Bakri kaget nggak? Kaget banget itu Pak. Iya, karena memang kan tidak pernah ada niatan, ya? Ya nggak pernah terpikirkan akan memperoleh itu apresiasi dari KPK, dan itu sangat luar biasa buat saya. Jadi ini nilai sangat berharga buat kita semuanya, terutama dari 473 peserta ini. Kita belajar dari beliau, apalagi godaan-godaan kita sebagai ASN ya, di madrasah. Ini mayoritas di madrasah kalau saya lihat pesertanya. Jadi godaannya juga banyak, terutama misalkan ketika pengawas datang ke salah satu madrasah, itu kira-kira pada ngamplopin enggak? Ini mari kita belajar bersama-sama bahwasannya ya intinya tidak boleh gitu ya. Iya. Terus Pak, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencegah gratifikasi khususnya di KUA Kecamatan Gantiwarno atau di Kemenak Kabupaten Klaten gitu? Ya. Kalau untuk sosialisasi dari kantor Kemenak dan Kemenak Kabupaten sudah dibuatkan banner, kemudian leaflet pasang di kantor. Jadi bisa dibaca langsung ketika masyarakat dari kantor. Kemudian untuk yang secara langsung kita sampaikan kepada keluarga mantan ketika pemeriksaan sebelum akad nikah, biasanya kita sampaikan bahwasannya dari jumlah uang yang disampaikan, biaya nikah 600.000 tersebut sudah ada jasa profesi dan transport untuk penghulu yang hadir. Dan jadi tidak perlu nanti ketika datang di rumah tidak untuk membeli upload lagi. Kita sampaikan kalau tadi kantor ya jadi tidak berlaku seperti itu. Biar pena. Nah, ini kan kalau sudah dapat penghargaan ya Mas ya, penghargaan, dan alhamdulillah dulu dari Itjen itu merekomendasikan mendapatkan reward ya, menjadi petugas haji lewat Ditjen PHU. Kami ucapkan selamat pada waktu itu ya Mas. Dan godaannya kan kadang-kadang ini kalau sudah dapat penghargaan ada yang nyibir, ada apaan itu ya, sok suci gitu ya. Biasa itu ya, apalagi banyak orang yang nggak suka dengan kita gitu. Triknya bagaimana menghadapi orang-orang yang mungkin nyinyir ya, acara apa ini, apa itu gitu, dan lain sebagainya. Itu dalam menjaga integritas ya, menjaga integritas ini kan dari 2018 sampai 2021 kan mesti godaan aja, mesti banyak gitu ya.
Masih ada yang ngasih amplop nggak, Mas? Beberapa masih ada, Pak. Masih ada ya. Terus cara edukasinya gimana untuk menolak secara halus gitu ya? Tetapi pemberinya ini mungkin tidak tahu, tetapi tidak tersinggung. Itu mungkin ada trik atau tips biar menolak halus gitu. Ya kita cara sungkan kita tadi kalau kita sampaikan ketika awal pemeriksaan sebelum bisa kabul, bisa kebanyakan sudah tapi jika ada yang bisa kita sampaikan, terima kasih Pak, sudah dapat transport dari kantor, sudah dapat transport dari biaya nikah, sudah ada anggaran tersebut, jadi tidak perlu mengeluarkan lagi. Iya, luar biasa sekali nih. Tentu ini jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Dan perlu diketahui menikah di kantor 0 rupiah ya Mas ya. Iya Pak. Kalau nikah di rumah 600, apalagi masa pandemi ini luar biasa, lebih enjoy ya, lebih murah meriah. Apalagi mengumpulkan dengan masa yang cukup banyak atau undangan itu belum diperbolehkan gitu ya. Ada hikmahnya sebenarnya di pandemi COVID-19. Baik. Mungkin Mbak Desi ditarik para peserta yang akan diskusi, ada yang bertanya silakan nanti sebutkan nama dan asalnya dari mana dan pertanyaan singkat jelas ditujukan kepada narasumber. Mohon bertanya Pak dari MTSN 9 Bantul. Monggo ini. Nah ini madrasah dari Jogja. Monggo Mbak Desi dipandu. Ya, langsung aja Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja Pak, bahwa setahu saya untuk pemberi dan penerima gratifikasi itu kan ada sanksinya, ada sanksi hukum ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ada di pasal 12 nomor 20 tahun 2001. Nah, ini kan pemberi gratifikasi itu kan berarti sudah memberikan gratifikasi meskipun akhirnya Pak Bakri ini mengumpulkan kemudian diberikan atau dikembalikan kepada negara. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak? Kalau misalnya ditolak kemudian pemberi gratifikasi itu menarik kembali dan tidak jadi memberi gratifikasi, artinya kan tidak terjadi ya. Tetapi ini kan diterima, artinya pemberi gratifikasi itu tetap memberi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung dari Bantul juga Pak. Oh Bantul gitu. Nah ini sejarah juga Bantul ini ya. Ya. Belum 600 sama 0 rupiah ini. Silakan, monggo. Baik, pertama saya sampaikan apresiasi kepada Pak Abdurrahman Bakri. Yang kedua kalinya untuk Bantul Pak, tahun 2014 kami punya anak-anak 3, Pak Sumanto, Pak Mahfud, dan Pak Mugiban, itu juga dapat apresiasi dari KPK dan dapat sertifikat dan alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan kita dalam forum yang berbahagia ini adalah bagaimana Pak Abdurrahman di dalam konteks nilai-nilai yang dilakukan, karena ada keteladanan, ada 3 fungsi. Fungsi pertama adalah nilai-nilai keteladanan, yang kedua bagaimana proses ini diviralkan untuk dilakukan setiap ASN minimal mulai dari Klaten dan imbasnya Kemenak RI untuk sekarang dan akan datang. Ini penting karena nilai-nilai ini tidak bisa berhenti kepada ASN 1, tapi bagaimana regulasi ini disebarkan, diberikan minimal melalui Kabupaten Klaten dan Indonesia. Ini penting ke depan sehingga perlu pendampingan, perlu ada kontribusi yang bersama-sama sehingga ini terviruskan seluruh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang terakhir, mohon doanya Pak Inspektorat Jenderal dan teman-teman, Bantul ini akan dinilai oleh Menpan AB masuk di dalam jaringan penilaian WBBM. Semoga sukses mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mantap, luar biasa ini Bantul. Kita doakan semoga sukses ya. Tadi ada Bu Nur Hasanah, ini Saya ganti ke HP ya Pak ya. Ya Bu Nur Hasanah Saya tadi ganti ya. ke HP. Jadi dipersilakan Saya tak lucu. untuk dijawab terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Bu Nur Hasanah dari MTSN Bantul. Ya, memang kalau dalam aturan itu pemberi dan penerima gratifikasi itu mendapatkan sanksi, ya. Tapi ketika saya sudah melaporkan, jadi memang saya belum pernah mengetahui apa yang dilakukan KPK terkait dengan pemberinya, diberikan sanksi apa, saya belum pernah tahu. Dan tentu itu jadi kewenangannya KPK ketika ada pemberi, ada penerima, apakah kemudian setelah dilaporkan yang pemberi masih mendapatkan sanksi atau tidak, itu tentu kewenangan dari KPK untuk menindaklanjutinya. Jadi untuk sanksinya seperti apa memang saya belum pernah mengetahui untuk tindak lanjutnya seperti apa kepada pemberi gratifikasi. Kemudian saya lanjutkan ke Pak Mukhotib, Kasubag PU Bantul. Terima kasih Pak Mukhotib. Jadi terkait dengan keteladanan di Kementerian Agama, tentu dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten banyak memberikan apresiasi, memberikan dan menjadikan saya itu kan sebagai contoh pada ASN kabupaten minimal. Dan memang dari penghargaan tersebut tentu secara tidak langsung Kementerian Agama Kabupaten Klaten, khususnya dalam Kementerian Agama pada umumnya, alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang baik, mendapatkan apresiasi yang luar biasa sekali. Dan saya sebenarnya memang tidak pernah memikirkan dan itu Pak, terkait dengan sertifikat kepada Mas Ramanto dan yang dua Pak Mahfud, kalau pernah menerima, saya malah belum pernah menerima Pak. Itu jadi kalau dari KPK itu waktu itu hanya mengumumkan saja, jadi hanya diumumkan saja beberapa orang sebagai pelapor gratifikasi dan tidak mendapatkan sertifikat atau penghargaan apapun dari KPK, seperti itu Pak Mukhotib. Oke, baik. Terima kasih Pak Mas Bakri. Jadi perlu diketahui acara ini sampai pukul berapa ini? Masih 9.45 ya, masih 15 menit lagi, dipersilakan. Nanti akan kita simpulkan bareng-bareng. Ini sudah ada yang bertanya, siapa? Ini Desi. Tadi yang duluan siapa ini? Ya, mungkin dari UIN Jakarta. Baik, Mas. Baik, Mas Badut Tamam. Itu dari Mandua ya, Mandua Kota. Kota Malang ya. Dan Pak Mukhlasin, ya 3. Dipersilakan, singkat, jelas, padat. Baik, terima kasih Mas Nur Badut Tamam. Terima kasih host. Selamat siang Mas Bakri. Selamat buat antum ya. Ada satu pertanyaan penting dari saya. Pertama, ini inisiatif kecil ya, tidak besar ya, tapi luar biasa efeknya dan ini harus diapresiasi. Tapi memang Mas Bakri tidak perlu membuktikan apa-apa, ya kan? Karena waktu yang akan membuktikan. Karena apa yang menjadi teori itu sulit kadang-kadang dilakukan, tidak mudah ya kan. Teori orang banyak berteori, tapi ketika prakteknya seperti kata Mas Badu tidak banyak yang sukses. Nah ini harus dipelihara. Orang-orang kayak Mas Bakri ini, segelintir orang ini tidak banyak yang harus dipelihara dan memang harus diinjeksi ke semua orang agar melakukan hal yang sama, walaupun tidak mudah ya kan. Itu satu. Yang kedua pertanyaan saya kepada Mas Bakri, sebetulnya lebih besar mana ya, motif agamakah yang akan menjadikan Mas Bakri itu lebih patuh kepada aturan ini, atau karena aturan-aturan yang diperintahkan oleh Irjen misalkan atau KPK, mana yang lebih dominan? Ini saya mau tanya. Itu satu. Yang kedua,
Nah, kepada Mas Badrul Tamam selaku perwakilan dari Itjen, saya kira perlu Mas untuk memastikan bahwa agen perubahan itu coverage-nya dinaikkan. Jadi jangan hanya berkutat kepada apresiasi kepada orang-orang yang menerima. Karena tidak semua orang, mohon maaf ya, bisa dikatakan lahan yang ada duitnya. Ada orang-orang yang bekerja tidak ada duitnya, tapi dia punya jiwa agen perubahan yang luar biasa, yang mempengaruhi dan membuat sebuah situasi di tempatnya itu berubah dan menjadi icon gitu, menjadi agen perubahan, jadi pilot project atau jadi agen percontohan. Nah, ini yang kira-kira perlu untuk dimodifikasi nantinya, barangkali ini bisa bermanfaat. Saya kira itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari siapa tadi yang nomor 2? Nomor 2, Kota. Singkat, jelas, padat karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih Pak Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga dari Mandua Kota Malang. Pertama, selamat untuk Mas Bakri yang telah menjadi inspirasi bagi banyak sekali teman-teman di Indonesia ya. Saya mungkin lebih ke ini Pak Mukhotib dari Bantul yang sudah siapkan BBM ini, mudah-mudahan lancar jaya Pak. Pertanyaannya gini Pak, di beberapa instansi, saya yakin di Bantul juga itu kan untuk mencegah gratifikasi, biasanya kan mereka menyiapkan satu ruangan untuk mengumpulkan barang-barang atau apapun yang menjadi yang dianggap gratifikasi. Ada disiapin lemari atau apa gratifikasi. Nah, otomatis pemberi gratifikasi atau pemberi hadiah itu kan nggak tahu bahwa hadiahnya yang disampaikan lewat paket kan tidak diterima. Bagaimanakah cara-cara praktis untuk menyampaikan pada pemberi hadiah bahwa hadiahnya itu tidak diterima, sehingga itu nanti terkomunikasikan. Kalau hanya disimpan, berarti mereka menganggap diterima gitu ya Pak ya. Yang kedua Pak Mukhotib juga mungkin yang lainnya, saya kira ada banyak sekali teman-teman agen perubahan di sini yang bisa berbagi cerita singkat nanti kira-kira sebagai agen perubahan, hal paling penting apakah yang harus dilakukan sehingga dia benar-benar mengfungsional melakukan tugasnya sebagai agen perubahan. Di Bantul saya kira udah jalan karena udah Pak ya. Jadi saya kira nanti bisa berbagi cerita Pak ke teman-teman agen perubahan, karena topiknya tentang agen perubahan, jadi kita pengen tahu banget tentang bagaimana program atau kegiatan apa yang menjadi hal yang paling penting bagi agen perubahan itu. Saya kira itu Pak dari Malang Pak Tamam, thank you. Terima kasih Mas Turun. Dari BDK Semarang, monggo Pak Mukhlasin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja untuk Pak Bakri ya. Ini sepertinya alumni Balai Diklat Semarang nih Pak. Selamat Pak Bakri ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul, hanya sedikit saya untuk menanyakan lagi, bagaimanakah cara penolakan ketika kita selesai melaksanakan hijab. Nah, ini untuk penolakan ke sohibul hajatnya ini modelnya seperti apa? Ini bahwa disosialisasikan karena ketika jenengan tadi menyampaikan sudah mendapatkan sekian amplop jumlah dilaporkan, berarti tidak menutup kemungkinan dari teman-teman kepala KUA ataupun penghulu yang menikahkan, berarti kan selama ini itu mendapatkan, mereka menerima. Nah, ini untuk cara menolaknya seperti apa? Kemudian adakah kiat untuk teman-teman yang lain ketika jenengan tidak menerima, apakah yang lain tidak merasa ya mungkin wah ini kok ada satrio piningit yang luar biasa ya, untuk mencari apa untuk sosialisasinya itu seperti apa supaya teman-teman Nuhun Sewu mungkin di kementerian yang lain masih ada yang berjalan seperti ini, tidak hanya di kementerian lain, mungkin di Klaten pun beberapa KUA karena jenengan menerima sudah lebih dari sekian amplop, berarti yang lain kan juga menerima menjadi sesuatu yang umum. Nah ini cara untuk mensosialisasikan ke teman-teman itu seperti apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mas Turun, dipersilakan Mas Bakri. Ada 3 penanya dari Pak Solehuddin, ada Pak Yurika dan Pak Mukhlasin. Terima kasih. Pertanyaannya sangat-sangat sulit ini. Yang pertama Pak Solehuddin dari UIN Jakarta, lebih dominan mana aturan agama atau peraturan negara? Saya jawab lebih dominan aturan agama Pak, karena kita saya pribadi tentu kita tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi nanti tanggung jawab di akhirat. Kita bertanggung jawab juga dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau aturan aja kita mungkin takutnya cuma takut di penjara, takut dipecat dari PNS. Tapi kalau kita takutnya sama Allah, insya Allah tentu selama kita merasa diawasi, kita merasa dicatat semua perbuatan kita, jadi insya Allah kita tetap dominan dengan aturan agama yang tidak memperbolehkan. Jadi kalau aturan pemerintah aja, tentu kita mikirnya cuma pas-pas dengan penegak hukum. Karena sebelumnya Pak, yang sedikit cerita, sebelumnya saya pernah jadi ini Pak, pejabat pengadilan. Jadi memang kalau takut dengan penegak hukum, saya pernah mengalami Pak dengan kejaksaan, dengan BPK. Memang nggak enak banget Pak dengan berurusan dengan para penegak hukum, itu nggak enak banget. Walaupun kita sebenarnya sudah menjalankan sesuai dengan aturan, tapi ketika ada surat dari kejaksaan, dari BPK itu rasanya udah nggak enak banget Pak, rasanya nggak tenang, langsung hidup lemes tenang. Iya langsung lemes, nggak enak Pak, benar-benar ya. Memang hidupnya nggak tenang nanti Pak. Yeah. Kemudian yang kedua, tadi malam ke Pak ini ya, ke Bantul yang pertanyaannya. Kemudian untuk yang langsung saya ke Pak Mukhlasin yang BDK Semarang. Assalamualaikum Pak Mukhlasin, saya alumni BDK Semarang dari CPNS, kemudian alumni keren. Alumni yang luar biasa. Iya, dari CPNS, kemudian jika calon penghulu, kemudian peningkatan mutu penghulu juga di BDK Semarang. Terima kasih bimbingannya Pak Mukhlasin dan Bapak semuanya. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama tadi tentu kita modelnya pencegahan dulu Pak. Pencegahan itu jadi kita sampaikan, jadi sebelum nikah itu kan ada pendaftaran, kemudian pemeriksaan nikah, baru pelaksanaan. Jadi pencegahan itu kita lakukan ketika baru pendaftaran atau pemeriksaan. Kita sampaikan bahasanya ya itu tadi, kalau di kantor rupiah, kemudian nanti kalau ke rumah tidak perlu menambahkan lagi transport atau ucapan terima kasih, karena dari biaya nikah yang bedol 600.000 tersebut sudah ada sebagian untuk secara profesi dan transport penghulu. Kemudian tanya kepada teman-teman yang lain, alhamdulillah ketika kita tiap bulan sebelum pandemi memang ada rakor atau rapat koordinasi bulanan, jadi rutin tiap bulan kita rapat. Jadi di sela-sela itu bisa kita sampaikan beberapa masalah terkait juga dengan penerimaan gratifikasi. Demikian Pak. Jadi wah luar biasa. Jadi jelas ya, clear tadi motivasinya lebih banyak ke agama. Jadi larinya ke ihsan ya. Jadi merasa dilihat dimanapun kita berada, dan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan perlu diinformasikan terkait penghargaan atau reward. Memang pada waktu itu Inspektorat Jenderal mengusulkan atau merekomendasikan reward ya sebagai petugas haji. Alhamdulillah juga berangkat ya Mas ya pada waktu itu. Tahun berapa itu ya? 2018 Pak. Ya, alhamdulillah 2018 mendapatkan penghargaan sebagai petugas haji. Dan di sini ada Mbak Yusi Damayanti, semoga bisa terprovokasi ya orang-orang yang benar-benar dapat penghargaan dari kementerian atau lembaga lain, dari KPK ataupun dari di luar Inspektorat Jenderal atau dari di luar Kementerian Agama, minimal dikasih beasiswa lah. Jadi S2, S3 ke luar negeri gitu. Siap, jadi itu nanti ada rekom dari Ijen ya. Yang sangat hebat gitu. Dan Ijen saya yakin nanti akan proaktif ya kepada agen-agen perubahan yang real ya, bermanfaat, menaikkan citra baik Kementerian Agama. Jadi image-nya beasiswa itu jangan hanya untuk guru gitu, jangan untuk dosen. Tetapi kepada para ASN yang punya integritas bagus dan dia dapat penghargaan dari nanti mungkin menjadi acuan ini Mbak Yusin. Ya minimal untuk kuliah S2, S3 ke luar negeri lah. Ya, nanti dibenahi Pak ya. Betul. Nanti waktunya
Aduh, dikit Tinggal aja. 4 lagi, silakan. Pak Haji Raid, oke lah, Pak Haji Raid. Iya. Ini lagi apalagi auditor ini, godaannya banyak ini. Iya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi siapa yang mau bertanya? Oke, dari Surabaya. Mewakili dari auditor dan dari Surabaya. 2 aja karena Waalaikumsalam, Pak Raid. Terima dipersilakan. kasih. Selamat untuk Pak Umar Bakri ya. Ini satu suri tauladan yang bagus, patut dicontoh. Tidak hanya Pak Abdurrahman berkata, Bakri. tapi telah berbuat. Itu bareng saya waktu 2018. Saya di itu sektor 1 ya, Alimajumi. Jadi saya nyalain aja Pak Haji, selain tadi uang dan lain itu ada nggak sembako, beras, minyak apa gitu. Nah kalau itu dibawa apa ditaruh di kantor. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Surabaya. Pak Abdurrahman Bakri. Baik, Bapak Romo Kiai Haji Nurul Badrul Tamam atas waktunya, sama host Mbak Desi. Saya sangat mengapresiasi Ustadz Bakri selaku penghulu mendapat apresiasi dari KPK. Kan masih ada lagi beberapa penghulu dari Bantul ya yang juga dapat apresiasi. Barangkali Pak Irjen bisa membuat satu acara lagi seperti ini, menampilkan beberapa ASN yang punya apresiasi seperti Romo Kiai Haji Bakri ini. Seperti Pak Samanto dari mana? Bantul ya tadi ya. Nah, barangkali itu sangat bermanfaat untuk kita-kita ini sebagai ASN di Kementerian Agama. Ya, apalagi yang lebih bagus lagi Pak Irjen, mohon maaf Pak Haji Romo Kiai Haji Badrul Tamam, mungkin kepala KUA sama penghulu senasional juga diundang Pak. Barangkali bisa dijadikan satu wahana pencerahan untuk teman-teman kita. Jadi iya, betul. Terima kasih. Ya, silakan di usulannya. Pak Irjen, makasih nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulannya Pak. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengundang para penghulu dan para KUA se-Indonesia. Oke, ini karena waktu kita cuma 1 menit, atensi. Ya, 1 menit Mbak, 1 menit Mbak, tanya Mbak. Ya. 1 menit Mbak. Buat jadwalnya. Oh iya, Pak Saifuddin siapa? dari Kudus. Oh ya, silakan Pak Saifuddin dari Kudus. Ya, terima kasih. Begini dari diskusi pada pagi ini banyak memberikan inspirasi bagus bagi kita semuanya, terutama para agen perubahan ya. Pengalaman saya pernah waktu menjadi panitia penerimaan peserta didik baru, itu ada wali murid yang datang ke tempat saya, setelah anaknya diterima, selesai semuanya anak diterima datang ke saya, memberikan kayak sekedar buah-buahan gitu. Dan saya katakan bahwa Bapak, putri atau putra Bapak itu diterima secara normatif, jadi nggak perlu bawa seperti ini. Ada orang memaksa, Pak ini enggak, ini sebagai hadiah untuk apa ya, terima kasih kami sebagai tas syukuran. Saya katakan betul Bapak, nggak ada apa-apa, terima normatif diterimanya. Karena saya harus menolak, karena konsisten saya harus menolak, saya katakan bahwa nanti kalau saya terima, putri Bapak jadi nggak diterima di Mandua Kudus gitu. Alhamdulillah barangnya dibawa pulang kembali gitu. Itu bagian dari saya. Kenapa saya lakukan itu? Saya memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa itu cara nggak benar gitu. Dan dari situ pengalaman itu hari berikutnya tidak ada yang datang ke saya dengan bawa apa-apa. Nah, artinya gini, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan gratifikasi gitu? Bagaimana caranya itu? Kalau hanya menolak mungkin bisa, tapi bagaimana mengedukasi dia tidak melakukan gratifikasi itu? Terima kasih. Yang tidak tersinggung ya memberinya itu. Oke. Iya. Satu lagi aja Uni Desi karena udah habis waktunya ini. Iya. Saya Pak. Iya, siap, silakan. Ya silakan Pak, yang dari MAN 1 Bekasi. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Dian Muharis dari MAN 1 Bekasi. Silakan Pak, karena waktu kita terbatas. Baik, ya. Jadi pengalaman saya mungkin sebagai guru di MAN 1 Bekasi itu, karena kebetulan juga saya sebagai operator ZI, memang yang terberat itu kalau bicara gratifikasi itu bagaimana mengedukasi. Nah, persoalannya memang banyak pelaku-pelaku gratifikasi ini itu di lingkungan kementerian itu memang dari kalangan pejabat dan yang lainnya gitu. Bagaimana caranya kami yang orang bawah gitu ya
bahwa jangan sampai gratifikasi ini terus berlanjut dan mengakar terus di mana-mana gitu. Jadi mohon arahan mungkin dari beberapa pihak di forum ini, mungkin ada tekanan-tekanan atau informasi seperti apa agar gratifikasi itu nggak terjadi di Kementerian Agama. Terima kasih. Oke, dipersilakan. Ya. Silakan Pak Bakri, langsung dijawab aja. Yang tadi Pak Raid Gus Tardi ya, kalau pemberian dari Ramadan itu kalau selain uang dan makanan belum pernah ada Pak ya, harus sembako kayak minyak, gas dan sebagainya. Kalau ada nanti saya buka toko Pak. Jadi kalau makanan ya kita kalau di kantor kita pas hari kerja kita nanti di kantor kita makan bersama. Tapi kalau di rumah ya kita bagikan ke tetangga kanan kiri, karena kalau terlalu banyak kita sudah nggak habis nanti, makanya malah mubazir. Jadi kita bagikan ke tetangga-tetangga sekitar. Kemudian apa lagi ya? Terima kasih Pak Bakri. Sudah ya. Bisa buka toko itu nanti Pak Graid. Iya. Ada minyak gula itu. Tadi memang tradisi masyarakat kita mayoritas sih jarang ya ngasih gula, beras itu jarang. Kalau itu di batik atau makanan ya. Makanan pasar, jajan pasar ya, tradisi-tradisi lokal di itu memang tradisinya begitu. Iya. Ya, mungkin dilanjutkan lagi, silakan. Ada tambahan? Lanjut, ya. Udah sih. Ya, untuk penanya sudah kita tutup, kita akan berjumpa nanti di episode selanjutnya. Silakan Pak Bakri, Mas Bakri. Luar biasa ya Pak atensinya. Ya, apa tadi Pak? Yang saya tadi Mas Satu Bekasi Pak. Ya memang berat ya, kalau memang itu harusnya Pak Nur nanti ya dari atas gitu. Memang kalau kita dari bawah mau ngomongin atau ngasih saran sama atasan kita memang sulit ya. Karena ya yang penting kita nggak ikut-ikut gitu aja kalau kita posisi di bawah itu. Posisi kita ya kita, karena gini, kalau kita yang kesandung apa ya atasan kita bisa ikut bertanggung jawab kan tidak. Ya kita yang sendiri aja Mas kalau masih di bawah, karena kita memang nggak sebenarnya teracak sama orang tua sama atasan kita gitu, memang kita ya nanti susah sendiri ya. Jadi ya intinya kita ke pribadi dua aja. Kalau ngasih masukan ke atasan tentu itu hal yang berat bagi kita. Ya mungkin Pak Nurul nanti yang di atas bisa yang ya makanya ya betul. Kami di Itjen selalu menggalakkan dan mensosialisasikan terkait gratifikasi ya, dan program-program early warning system. Kita juga memainkan media sosial. Apalagi godaan kita sekarang non JPL ya. Tidak ada honor-honor lagi nih, terutama kita di lingkup Kementerian Agama. Saya menjadi diundang di acara madrasah, terus di pendis, dimanapun dan lain sebagainya. Sudah nggak ada lagi. Ini godaan juga ini. Yang pasti kita selalu mensosialisasikan program gratifikasi ya. Tentu tadi masukan ini para kepala KUA diundang dan kepala madrasah yang sangat efektif sekali, apalagi bisa menggunakan media link webinar atau Zoom. Semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya tunggu untuk kontak person, rekomendasi sahabat-sahabat semuanya bila ingin menjadi usulan ya untuk menjadi narasumber di acara Agen Perubahan Kementerian Agama episode selanjutnya. Dan perlu diinformasikan episode selanjutnya nanti kita dengan Pak Fathul ya. Pak Fathul, beliau adalah dosen di UIN Purwokerto, dapat penghargaan dari Kemenpan RB. Terus episode keempat dan lain sebagainya nanti kita tunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini terakhir ya Pak sebelum ditutup. Sebelumnya Pak Bakri, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau Satker terkait tindakan gratifikasi ini? Silakan Pak Bakri.
Tentu harapan kita bersama, semoga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perundangan. Jadi kita bekerja dengan tenang, bekerja dengan baik, kemudian nanti masyarakat juga terlayani dengan baik, karena ketika ada gratifikasi itu adalah sebuah prosedur atau pelayanan yang buruk tentu saja, karena secara tidak langsung itu nanti akan berpengaruh kepada kita. Jadi misalkan sudah terlalu sering menerima gratifikasi, kemudian pelayanan ada yang tidak memberi, tentu itu nanti bisa membedakan ini pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi yang memberi gratifikasi dilayani dengan baik, kemudian yang tidak memberi kita tidak layani dengan baik. Tentu itu sesuatu tugas negara yang jangan sampai kita lakukan. Ya. Jadi kita harus bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, jangan karena kepentingan pribadi atau golongan kemudian kita membeda-bedakan pelayanan kita. Ya, terima kasih sekali ini Mas Abdurrahman Muhammad Bakri yang sudah berkenan di acara pada kali ini di episode yang kedua. Semoga sehat, sukses, berkah selalu untuk kita semuanya. Ya, Uni Desi, apa ini saran buat para Alhamdulillah peserta? hari ini kuota Alhamdulillah hari ini kuota Zoom kita sudah full ya Pak. Ya, 500. Dan kita juga mengundang untuk acara malam nanti di Inspektorat Jenderal rutin, yaitu setiap malam Jumat doa bersama, melangitkan ikhtiar bersama. Semoga COVID-19 ini segera sirna dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Silakan ditutup, Bu Desi. Dari saya pribadi, saya Nurul Badrul Tamam. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah bisa bersilaturahim. Dan ketika ada aduan atau dumas, silakan bisa japri juga boleh. Yang terpenting selesaikan ketika ada masalah di tempat. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan. Dan kalaupun itu tidak bisa diselesaikan, monggo boleh Bapak dan Ibu mengirimkan pengaduan masyarakat ya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, baik melalui email atau melalui surat ataupun melalui WA. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurul. Alhamdulillah acara Agen Perubahan Kementerian Agama in Action episode 2 telah kita selesaikan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang KUA atau penghulu muda dari Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Luar biasa sekali hari ini. Dengan atensi pemirsa yang memenuhi kuota Zoom kita cuma 500 pagi ini, alhamdulillah full. Demikian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung. Jangan lupa mengisi link absensinya biar nanti dikirimkan sertifikat melalui email masing-masing. Untuk acara hari ini kita sudahi. Saya sebagai panelis bersama Pak Nurul, mohon maaf jika ada kekeliruan. Untuk penutupnya saya kembalikan lagi ke host karena tadi dibuka oleh host. Demikian, terima kasih. Silakan Mas Imam. Oke, terima kasih banyak Uni Desi, Pak Nurul, dan juga Pak Abdurrahman Muhammad Bakri. Inspirasi yang luar biasa bagi semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir. Di lain kesempatan nanti kita akan coba lebih banyak ya Pak, lebih banyak juga yang tertular virus-virus kebaikan ya. Jadi di masa pandemi ini positifnya adalah kita bisa menularkan lebih banyak lagi ya. Kita dibatasi tapi lewat udara kita bisa menyalurkan virus-virus kebaikan ini. Demikian acara Agen Perubahan Kementerian Agama Action pada pagi hari ini. Atas berkenannya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bakri.
Pak Inspektur dan semuanya.